Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Maulida dengan NIM 1900495 dari kelas Manajemen A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji ANOVA menggunakan SPSS. Nah, saya mendapatkan soal permasalahan mengenai uji hipotesis sebagai berikut. Seorang dosen memberikan ujian kepada 4 kelas yang berbeda dengan taraf signifikansi 5%. Apakah nilai rata-rata masing-masing kelas berbeda? Yang tertampil di layar adalah data nilai dari 4 kelas yang diberikan ujian oleh sang dosen. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan uji ANOVA menggunakan SPSS. Sebelum itu, dari data tadi, saya membaginya menjadi 4 kategori untuk memudahkan perhitungan dalam SPSS nanti, yaitu 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C, 4 untuk kelas D. Sehingga datanya saya ubah menjadi seperti ini. Bisa dilihat data yang telah saya ubah, saya susun ke bawah. Untuk kelas 1 di sini maksudnya pengganti sebagai kelas A dan seterusnya. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal menggunakan uji ANOVA, setidaknya kita perlu memenuhi 2 asumsi yang ada dalam analisis kovarian. Langkah-langkahnya adalah: pertama, kopikan data yang akan dianalisis dalam SPSS. Nah, ini data yang akan kita gunakan. Kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS dan kita tempelkan data yang telah tadi kita copy ke bagian data view. Nah, berikut ini adalah data yang tadi kita simpan di Excel, sekarang kita taruh di sini. Selanjutnya, kita klik variabel view. Kita ubah dan atur keterangan variabelnya pada name. Ini kita ubah menjadi kelas. Dan yang ini kita ubah menjadi nilai. Untuk desimal bisa kita atur. Kita tidak menggunakan desimal. Lalu bagian pada variabel belajar, klik value, ketikkan value 1 untuk label kelas A, add lagi value 2 untuk kelas B, untuk kelas C, dan terakhir value 4 untuk kelas D. Pada bagian measure, untuk bagian kelas kita pilih nominal skalanya, dan untuk nilai kita ubah menjadi scale. Setelah itu kembali lagi ke data view. Asumsi yang akan diuji pertama kali adalah uji normalitas. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, descriptive statistik, pilih explore. Variabel kelas kita pindahkan ke factor list, dan variabel nilai kita pindahkan ke dependent list. Pilih plots, checklist bagian normality plots with test, karena yang akan kita cek adalah normalitasnya. Lalu klik continue. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul output dari uji normalitasnya.
pada tabel test of normality, kita bisa lihat signya pada keempat kelas lebih dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, asumsi yang akan kita uji adalah homogenitas varian dan ANOVA. Klik Analyze, pilih Compare Mean, One Way ANOVA. Seperti tadi, masukkan variabel kelas ke faktor dan variabel nilai ke dependent list. Option, checklist homogeneity of variant test, lalu post hoc, pilih metode 2K. Terus kita cek ya, di sini signifikan levelnya 0,05. Continue. Oke. Tunggu beberapa saat dan sehingga muncul output berikut. Pada tabel test of homogeneity variance, nilai signifikan, menurut saya nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga variansi semua populasi sama dan asumsi homogenitas terpenuhi. Karena asumsi uji ANOVA telah terpenuhi, selanjutnya dapat dilakukan pengujian ANOVA. Pertama, hipotesis yang digunakan adalah HO mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Artinya, tidak ada perbedaan nilai rata-rata dari masing-masing kelas. H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Artinya, ada perbedaan nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 50% atau 0,05. Daerah kritis, HO diterima jika sig lebih dari 0,05. Kesimpulannya adalah HO diterima, yang berarti tidak ada perbedaan nilai rata-rata untuk masing-masing kelas. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.